Manfaat berpikir komputasi. Jadi kita masih lanjut dengan computational thinking. Untuk manfaatnya, nanti bisa Anda baca kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator. Nah, keberadaan berpikir secara komputasional di abad ke-21 ini tidak dapat dipungkiri memberikan banyak manfaat bagi orang yang mengaplikasikannya. Kalau 2 minggu lalu Anda sudah melihat tayangan dari Ibu Profesor Ingriani Lim. Nah, jadi yang menjadi keprihatinan adalah anak-anak Indonesia itu sangat gemar bermain game. Tetapi anak-anak Indonesia belum berpikir kalau mereka menjadi pembuat game. Nah, dengan belajar computational thinking, Anda nanti tidak hanya dapat menyelesaikan semua masalah di semua bidang kehidupan, tetapi juga Anda bisa menjadi, kalau senang main game, nanti Anda bisa jadi pembuat-pembuat game. Nah, berikut beberapa keuntungan dari berpikir secara komputasional. Yang pertama, memahami aspek-aspek masalah yang sesuai dengan perhitungan. Yang kedua, mengevaluasi kecocokan antara alat dan teknik komputasi. Ketiga, memahami keterbatasan serta kekuatan alat dan teknik komputasi. 4. Menerapkan atau menyesuaikan alat dan teknik komputasi untuk penggunaan baru. 5. Mengenali sebuah kesempatan untuk menggunakan penghitungan dengan cara baru. Ini masih sampai 12. Nah, bagi orang yang belum terbiasa menggunakan computational thinking, pasti akan merasa kesulitan saat pertama kali menggunakannya. Agar terbiasa menggunakannya, kita dapat menggunakan langkah-langkah berikut. Ini langkah-langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah mengubah pola pikir. Mulai saat ini, ubah cara berpikir dengan menerapkan metode computational thinking, karena melalui CT, setiap masalah yang ingin kita selesaikan akan merasa lebih mudah. Oleh karena computational thinking mengajarkan kita untuk memandang masalah secara terpisah-pisah menjadi masalah-masalah kecil, sehingga masalah yang biasanya kita anggap sangat besar dan mustahil, kita selesaikan dengan mengubah mindset kita. Lalu, menerapkan di setiap aktivitas. Setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari tanpa kita sadari memiliki pola pengerjaan tertentu. Salah satu contohnya adalah ketika kita ingin membuat teh. Pertama, kita harus membeli teh, lalu menyiapkan air panas, gelas, dan teh. Selanjutnya, kita masukkan teh, gula, kemudian diberi air panas secara berurutan. Ini contohnya. Lalu mengulangnya berkali-kali. Setiap hari kita melakukan beragam aktivitas. Terkadang, aktivitas yang kita lakukan hari demi hari atau minggu demi minggu merupakan aktivitas yang sama yang rutin kita lakukan. Dalam melakukan aktivitas yang rutin tersebut, kadang kita tidak berpikir bagaimana agar aktivitas yang rutin kita ulang setiap hari tersebut menjadi aktivitas yang lebih efektif karena kita sudah mulai nyaman dan terbiasa. Nih, lalu selain menggunakan metode tersebut, kita juga dapat menggunakan metode menurut Muhammad Fionda Novrian, antara lain mencoba untuk memecah masalah pokok. Lalu, membiasakan tidak menyepelekan pekerjaan. Biasakan tidak menunda-nunda masalah atau pekerjaan. Membuat goals atau tujuan. Nah, ini rangkumannya. Keuntungan dari berpikir secara komputasional, lalu juga cara membiasakan berpikir komputasi. Kalau digabungkan akhirnya menjadi 7, mengubah pola pikir atau mindset kita, menerapkan di setiap aktivitas, mengulangnya berkali-kali,
mencoba untuk memecah masalah pokok, membiasakan tidak menyepelekan pekerjaan, biasakan tidak menunda-nunda masalah atau pekerjaan, membuat goals atau tujuan.